Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Arma di channel Sajadah Jingga. Gimana kabar semuanya? Sehat walafiat tentunya ya. Saya doakan semoga Anda semua selalu disayang Allah. Amin ya robbal alamin. Para muda yang budiman, di video kali ini saya akan membahas tentang tips agar diterima calon mertua versi mertua. Siapa yang tidak ingin menikah, punya keluarga yang bahagia, apalagi di usia yang sudah tidak remaja lagi. Namun permasalahannya, jodoh itu yang belum ketemu. Memang jodoh itu takdir Allah, tapi harus dijemput juga, harus ada ikhtiar juga, baru Allah merestui. Tanpa restu Allah, segalanya tidak akan terjadi. Lalu apa ikhtiar yang harus dilakukan untuk meminimalisir agar tidak ditolak calon mertua? Paling tidak calon mertua itu berpikir berkali-kali untuk menolak Anda. Karena seringkali kita dengar ada anak muda baru niat mau mengenal calon mertua aja sudah ditolak. Gimana mau lanjut? Para muda yang budiman, sebuah kata bijak yang familiar di telinga kita yaitu pengen sama anaknya dekati orang tuanya alias calon mertua. Nah, ada beberapa tips agar diperhitungkan calon mertua. Pertama, survei dulu kira-kira wanitanya suka apa enggak. Mungkin surveinya melalui orang dekatnya atau langsung ke wanitanya, tergantung keyakinan dan seninya Anda. Jangan sampai kepedean, mentang-mentang merasa pria soleh yang ditaksir juga wanita solehah. Lalu yakin aja wanita solehah tidak akan menolak pria soleh. Lalu bilang, "Dek, nanti saya ke rumahmu ya." "Ngapain?" "Ada deh. Pokoknya surprise." Hati-hati. Bisa jadi Anda salah satu dari pria soleh yang lagi ngantri. Ada soleh aja, ada soleh mapan, ada soleh ganteng, dan ada soleh yang sekufu, dan lain-lain. Jika ada lampu hijau, dia pasti ngomong ke ibunya. Jika tidak, jangan dilanjutkan. Yang kedua, silakan datang bersilaturahmi. Niat silaturahmi pengen kenal lebih dekat dengan keluarganya, terutama dengan wanitanya, ayah dan ibunya, bukan melamar. Yang ketiga, jaga penampilan agar bersih dan rapi. Jangan sok kaya, lebay, dan jangan juga terlalu sederhana, seperti pakai sandal jepit yang biasa dipakai ke toilet. Yang keempat, aktif pasif dalam pembicaraan. Bila camer aktif, Anda harus pasif. Jadilah pendengar terbaik. Jangan sampai rebutan bicara atau ngomong terus. Itu akan membuat camermu bosan. Bila camermu pasif, Anda harus aktif. Carilah topik yang menarik untuk diperbincangkan dengan harapan kamu bisa menggali visi misi keluarganya. Jangan sama-sama pasif, nanti kayak orang melayat. Misal, kamu pengen cari istri yang di rumah saja, mengurusmu dan anak-anakmu. Ternyata keluarga calonmu punya misi menjadi wanita bekerja. Berarti tidak cocok denganmu. Jangan kamu lanjutkan. Jangan sampai kamu ceramai pula camer kamu. Karena kamu merasa orang tahu agama, lalu kamu dakwahi mereka panjang lebar dengan dalil-dalil yang kamu punya. Ingat, kamu tidak sedang menjadi guru sekolahan, tapi kamu sedang menghadapi calon mertua. Cukup sampai di sini, cari yang lain. Tapi bila mereka semisi dengan kamu, berarti sampai di sini aman. Yang kelima, bila camer bertanya tentang pekerjaanmu. Nah, ini sebuah pertanyaan yang paling tidak disukai oleh anak muda yang belum mapan, yang sering diperdebatkan di medsos. Sampai-sampai ada pameo, jika ingin menikah dengan orang yang mapan, nikah saja sama bapak-bapak. Saya pernah dengar cerita dari orang-orang, ketika camernya bertanya pekerjaannya apa, jawabannya sering tidak nyambung. Yang dijawab, "Om, tante, rezeki itu dari Allah. Sudah diatur sama Allah. Rezeki bukan dari pekerjaan, tante, om. Rezeki sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Pena sudah diangkat, tinta sudah kering, dan segala macam." Iya, yang kamu katakan itu benar. Cuma pertanyaannya bukan rezeki dari mana, tetapi yang ditanyakan itu pekerjaanmu apa. Jangan sembunyi deh di balik kata-kata alimmu. Itu sama saja dengan orang yang lemah yang sok kuat. Bisa jadi camermu akan jengkel melihat kamu. Jawab saja apa adanya. Apapun pekerjaanmu yang penting halal.
Orang akan menilaimu dari kerendahan hati dan kejujuranmu, serta kemauanmu dalam berusaha. Yang keenam, bersikaplah sedang-sedang saja. Jangan terkesan seperti mengemis, memuji-muji berlebihan, jangan pula merendahkan diri, namun tetap rendah hati. Harga dirimu juga harus dijaga, karena kesan pertama berpengaruh pada tahap berikutnya. Sekali kamu direndahkan, akan terbawa-bawa pada kehidupanmu nantinya. Yang ketujuh, kalau bisa sebaiknya datang sendiri, agar kamu terlihat berani. Ingat ya, bukan niatnya menemui calon istri, tetapi niat menemui calon mertua. Kalau datang sendiri, grogi itu bisa dikurangi, karena nggak ada yang lain terpaksa memberanikan diri untuk bicara. Tapi kalau datang bersama teman, kadangkala karena malu, pembicaraan diambil alih oleh teman kamu, dan kamu hanya diam menunduk saja. Ini bahaya. Kamu akan dianggap orang yang tak mampu bersosialisasi, akan dianggap kuper di tengah masyarakat. Yang kedelapan, bila sampai nomor 7 sudah aman, kamu pulang dulu, jangan langsung melamar hari itu. Esok atau lusa kamu survei lagi tentang gimana penilaian camermu terhadap kamu. Jika oke, baru mohon izin datang melamar. Tapi jika dia bilang, kamu baik, cuma sayang anaknya mau lanjutin kuliah, atau masih kecil, belum kepikiran mau nikah, atau pengen kerja dulu, itu adalah jawaban yang halus yang berarti penolakan. Jangan dipaksakan. Gimana para muda? Semoga paham dan bermanfaat ya. Jangan lupa like dan komennya. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe dulu. Akhirnya saya ucapkan terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.